Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dangau Inspirasi. Kembali lagi bersama saya Salsabila dan bersama Ibu Prof. Tuti Anggraini PhD. Pada sore hari ini kita akan membahas seputaran beras nih Bu. Beras, kemudian nasi ya Bu, makanan pokok orang Indonesia lah, orang Asia. Nah, jadi kita ini kalau di Asia, terutama di Indonesia, kita ini sering menganggap belum makan kalau nggak makan nasi nih Bu. Nah, menurut Ibu pandangannya seperti itu bagaimana Bu? Ya, jadi bagi sebagian ya, meskipun sekarang kan udah banyak juga barangkali yang sudah bergeser ya. Jadi udah mulai memakan yang lain selain nasi sebagai makanan pokok ya. Jadi itu sebenarnya kembali lagi ya, kadang-kadang Salsa kan ada orang yang begini, misalnya siang dia udah makan kue ini, kue itu, minum ini, minum itu, cuman tetap aja dia merasa lapar karena dia belum makan nasi. Nah gitu ya. Jadi kalau seperti itu sebenarnya itu lari ke mindsetnya aja lagi, ke mindset ya, ke pola pikir. Karena misalnya dia sudah makan kue, makan berbagai jenis kue, mengkonsumsi minuman udah apa ngemil saja, sana sini ya Bu. udah ngemil sama sana sini, artinya kan itu sudah ketika kita makan kan kita harus memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, jadi kan itu intinya, makan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi, kecukupan gizi kita. Nah, gizi itu ada karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin ya. Nah, ketika kita makan ini itu ya sudah mencakup semua ini, dan dengan komposisi yang sudah cukup juga, sebenarnya ya sudah tidak perlu lagi kita mengkonsumsi nasi harusnya ya. Tetapi ketika orang ada yang sudah makan ini itu kemudian balik lagi, kalau tidak makan nasi tidak enak, akhirnya dia makan nasi lagi setelah makan ini itu ya, artinya dia akan makan dengan berlebihan ya. Jadi dia sudah mengkonsumsi melebihi kebutuhan tubuhnya gitu Salsa. Jadi kalorinya berlebih juga ya Bu. Artinya jadinya kalorinya akan berlebih ya. Jadi energinya berlebih, kemudian ya akan menggemukkan, ya, obesitas juga obesitas dan ya macam-macam lagi kaitannya ke penyakit gula dan segala macam. Tapi itu bisa juga terjadi karena apa ya? Mungkin kandungan karbo tadi yang merasa mereka tidak cukup di tubuhnya Bu. Jadi menyebabkan kalau nggak makan nasi nih, nggak makan nih energinya masih kurang gitu. Iya, ya jadi itu kembali lagi ya, beras itu jadi nasi. Jadi nasi itu kan biasanya dijadikan sebagai makanan pokok itu ya. Jadi karena nasi itu terdiri dari karbohidrat. Ya, karbohidratnya kan ada dua itu ya, karbohidrat yang bisa dicerna oleh tubuh yaitu pati-pati ya. Jadi di dalam beras itu patinya itu dalam bentuk amilosa dan amilopektin. Kemudian ada karbohidrat lain misalnya serat-serat gitu ya, serat-serat pangan. Kemudian ada protein, sedikit protein, ada sedikit lemak, ada sedikit vitamin, ada mineral-mineral juga yang terdapat pada nasi. Sementara misalnya ketika orang itu sudah makan, dia makan misalnya ya, dia udah makan satu slice cake misalnya. Cake itu kan terdiri dari pati juga, amilosa, amilopektin, karbohidrat juga dari tepung ya. Jadi dari tepung itu isinya ya sama seperti nasi ya. Jadi amilosa, amilopektin juga ada serat. Apalagi cake itu biasanya kan diolah dengan kandungan lemak yang tinggi itu. Lemaknya udah tinggi kan, pakai telur juga. Nah itu udah proteinnya. Kemudian ditambah lagi kalau kue cake itu kan ada macam-macam glazy dan segala, itu udah gula ya. Nah, itu udah energi gitu. Nah, jadi itu udah berlebih artinya. Dengan makan satu slice itu udah mencukupi sebenarnya untuk energinya. Nah, jadi cuman karena kita orang Indonesia beranggapan ya itu kebiasaan aja, kebiasaan dan mindset. Tetapi kalau kita pikirkan dari sisi kalorinya yang dibutuhkan oleh tubuhnya, zat-zat gizinya itu sudah mencukupi ya. Apalagi mungkin dia udah makan sepotong kue, satu bolu, makan lagi yang lain, itu semua adalah ya komposisi yang udah lebih di atas beras lagi malah kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk apa ya,
jenis makanan pokok selain beras lah gitu Bu. Ya. Apa aja gitu Bu? Ya, jadi jenis makanan pokok itu udah beragam ya. Jadi tidak hanya beras. Jadi seperti Ibu bilang, komposisi beras itu adalah ada pati terutama ya. Pati itu terdiri dari amilosa dan amilopektin, itu terutamanya. Kemudian ada sedikit protein dan yang nutrisi tadi. Nah, kalau pati ini di sumber-sumber lain itu juga banyak. Jadi contohnya adalah seperti umbi-umbian, ya, kayak singkong gitu ya Bu. Nah, jadi singkong itu kan isinya juga amilosa, amilopektin, sama seperti beras. Kemudian kentang, ya, yang umbi-umbian. Nah, jadi itu udah sama aja. Salah satu jagung ya. Oh iya, Jagung misalnya, atau makan roti kan dari tepung kan dari gandum. Nah, jadi itu sama, bisa dari ada yang mengkonsumsi sorghum sekarang. Sorghum tetap pati, amilosa, amilopektin gitu. Jadi beras bisa kita manfaatkan ya, selain nasi, jagung, umbi-umbian. Malah kalau umbi-umbian ini dia lebih rendah indeks glikemiknya, sehingga dia lebih lama menaikkan kadar gula darah dibandingkan dengan beras. Tapi kalau untuk porsi kita sebagai orang Indonesia nih Bu, pengganti misalnya kayak tadi ada singkong, ada jagung dan segala macamnya yang dari buah-buahan gitu Bu. Ya termasuk buah-buahan. Singkong ya. Kalau buah-buahan, beberapa buah-buahan tinggi pati, seperti misalnya pisang. Nah, pisang itu cenderung lebih tinggi patinya tuh dibandingkan dengan buah-buahan yang lain. Tetapi kalau buah-buah seperti jeruk, nanas, pepaya itu memang patinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau dikonsumsi pun hanya buah atau hanya apa tadi kayak umbi-umbian tadi pun itu tidak membuat. Kalau dari umbi-umbian itu mencukupi, hampir sama dengan nasi ya. Oh gitu Bu. Jadi kalau kita makan kentang, jadi kita nggak usah makan nasi lagi kalau kita udah makan kentang. Iya, tidak masalah. Jadi kita hanya makan kentang aja, misalnya nih kentang sama ayam misalnya. Ya udah. Sebenarnya itu udah tercukupi ya Bu. Ya, cuman karena kita di Indonesia makan nasi pakai kentang lagi gitu ya Bu. Nah, dari diskusi kita ini Bu, dari Ibu ada nggak closing statement untuk budaya kita di Asia yang mengkonsumsi beras itu sebagai makanan pokok, dan kalau nggak makan beras kayaknya kalau nggak makan nasi kayaknya kita nggak kenyang gitu, belum makan namanya gitu. Ya, jadi itu tidak tepat. Jadi itu tidak tepat ya. Jadi untuk menggantikan makan pokok ini tidak hanya beras saja, jadi bisa juga dari umbi-umbian, bisa dari jagung, bisa dari singkong, sorghum gitu. Jadi atau sagu misalnya. Sagu ya. Jadi tidak harus mengkonsumsi nasi rasa. Jadi bisa digantikan dengan tanaman-tanaman lain. Tapi yang jelas isinya sudah sama seperti beras, yaitu terdiri dari amilosa, amilopektin terutama, kemudian yang lain-lainnya seperti serat dan lain-lain. Nah, sekian informasi yang dapat diberikan oleh Bu Tuti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.